Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5, pengembangan aplikasi berbasis web. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pengenalan JavaScript. Sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Luciana Arianti, yang kedua ada Rizky Ramadan, yang ketiga ada M. Ridwan Asidik. Untuk yang keempatnya ini Permana, nggak tahu kemana ya Pak. Ya udah tuh langsung ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama ada pengertian JavaScript, kedua ada statement. Statement itu ada statement if, statement if else, dan statement if else if. Terus yang ketiga ada variabel. Variabel itu ada penamaan variabel, tipe data variabel, dan objek. Terus ada operator. Operator ada aritmatika, perbandingan, logika, dan kondisional. Terus ada kondisi percabangan. Ada if statement, terus ada if else statement, if statement, switch statement. Terus ada loop. Loop itu ada for loop, for in loop, while loop, do while loop. Terus ada event handler atau event handling. Pengertian JavaScript. JavaScript merupakan pemrograman yang menjadikan website Anda lebih hidup dan menarik. Bahasa ini berbeda dari HTML yang mengatur konten dan CSS yang mengelola layout. Berbeda dari PHP, bahasa pemrograman ini berjalan di perangkat pengunjung situs Anda dan bukan di server. Adapun beberapa bahasa pemrograman yang wajib dikuasai oleh seorang web developer adalah HTML. Dalam membangun sebuah website, HTML berperan penting sebagai pembuat bentuk. Kedua ada CSS. Dalam membangun sebuah website, CSS memiliki peran sebagai desain bentuk, warna, tulisan, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada JavaScript. Dalam membangun sebuah website, JavaScript berguna untuk membuat fitur-fitur serta efek yang membuat halaman website lebih interaktif. Terus ada statement. Statement atau pernyataan adalah suatu ekspresi atau instruksi individu yang ditulis di sebuah program untuk menginstruksi jalan proses program yang berfungsi untuk memerintah bagaimana program berjalan. Yang kedua, statement if. Pernyataan if adalah sebuah pernyataan yang digunakan untuk melakukan tindakan dalam kondisi tertentu. Jika dalam bahasa Indonesia, if adalah jika. Jika, titik-titik, maka selalu membutuhkan sebuah kondisi yang apabila kondisi tersebut benar, kemudian akan melakukan sebuah tindakan. Penulisan sintak dasar dari statement atau pernyataan if adalah yang ada di monitor. Maka hasil dari sintak tersebut mengevaluasi variabel nilai ujian yang dimasukkan. Jika nilai ujian di atas 90, maka akan tampil tulisan selamat, Anda mendapat nilai A. Terus ada statement if else. Pernyataan if else adalah bentuk pernyataan kontrol selanjutnya yang memungkinkan JavaScript untuk mengeksekusi pernyataan dengan cara yang lebih terkontrol. Lihat contoh sintak sebagai berikut. Hasil dari contoh sintak berikut adalah jika nilai ujian di atas 70, maka akan tampil tulisan selamat, Anda lulus. Jika nilai ujian di bawah 70, maka akan tampil tulisan maaf, Anda harus mengulangi ujian. Terus ada statement if else if. Else if digunakan untuk membuat dua kondisi atau lebih dari itu. Dengan menggunakan else if, kita dapat mengatur blok yang akan dieksekusi dengan beberapa kondisi-kondisi tertentu. Contoh sintak sebagai berikut. Contoh di atas akan mengevaluasi ulang hasil inputan. Jika memasukkan angka di atas 90 pada variabel nilai ujian, maka akan muncul kalimat selamat, Anda mendapat nilai A. Jika memasukkan angka di atas 80 pada variabel nilai ujian, maka akan muncul kalimat selamat,
Anda mendapat nilai B. Begitu juga dengan nilai C. Variabel. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string, number, objek, array, dan sebagainya. Variabel. Penamaan variabel. Ada beberapa aturan atau syarat penamaan variabel. Pertama, ada penulisan nama variabel bisa menggunakan huruf, angka, tanda underscore, dan tanda dolar. 2. Penulisan nama variabel harus diawali dengan huruf. 3. Penulisan nama variabel JavaScript harus memperhatikan huruf besar kecil. Yang keempat, nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Kelima, penulisan variabel JavaScript diawali dengan sintak var. Penamaan variabel tidak boleh menggunakan angka di depannya. Variabel, tipe data variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript. Yang pertama ada string atau teks, kedua integer atau number, bilangan bulat. Yang ketiga ada float, bilangan pecahan. Yang keempat ada boolean, dan yang kelima ada objek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridwan. Silakan. Variabel, objek JavaScript merupakan komponen di dalam JavaScript yang terdiri dari properti dan metode. Properti adalah nilai yang ada di dalam sebuah objek, sedangkan metode adalah aksi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Dan di sini ada macam-macam objek. Pertama ada objek string, yaitu objek yang berisi properti dan metode untuk memanipulasi data berjenis string. Yang kedua ada objek number. Objek ini adalah objek yang memungkinkan untuk melakukan operasi matematis. Yang ketiga ada objek array. Objek array ini objek yang mirip dengan tabel dengan indeks berurutan. Yang keempat ada objek boolean. Objek boolean adalah objek JavaScript yang memberikan nilai benar, true, atau nilai salah, false. Dan kemudian ada objek date. Objek date atau objek tanggal adalah berfungsi untuk memanipulasi data tanggal dan waktu. Yang terakhir ada objek math. Objek yang berisi beberapa konstanta untuk melakukan perhitungan matematika seperti sin, cos, tan. Operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel, yaitu aritmatika, perbandingan, logika, dan kondisional. Next. Operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Di sini ada nama operator dan simbol. Nama operator penjumlahan, simbolnya plus. Pengurangan, simbolnya min. Dan perkalian, simbolnya bintang. Pemangkatan, bintang 2. Pembagian, garis miring, dan sisa bagi persen. Dan ini adalah contoh dan hasilnya. Next. Operator perbandingan. Operator relasi atau perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan akan menghasilkan sebuah nilai boolean, true, dan false. Dan di sini ada nama operator dan simbol. Dan ada contoh dan hasilnya. Next. Operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean. Nama operator logika and, simbolnya dan. Logika OR, garis 2, negasi atau kebalikan. Dan ini adalah contoh dan hasilnya dari operator logika.
Next. Operator kondisional. Operator ternary merupakan operator yang terdiri dari 3 bagian operator. Operator sebelumnya hanya 2 bagian saja, yaitu bagian kiri dan kanan. Ini disebut operator binary. Sementara operator ternary ada bagian kiri, tengah, dan kanan. Dan ini contoh dan hasilnya. Next. Kondisi percabangan. If statement, if else statement, if else statement, dan switch statement. Kondisi percabangan. Kondisi ini digunakan untuk melakukan serangkaian aksi tertentu hanya jika suatu kondisi terpenuhi. Contoh, jika IF saya berumur 18 tahun, maka saya harus mempunyai KTP. If statement. Penjelasan. Variabel umur diberi nilai 18 tahun, kemudian buat kondisi IF di mana jika variabel umur benar lebih besar dari 17, maka syarat di atas terpenuhi dan menampilkan data yang diterapkan. Selanjutnya bagian Luciana Arianti. Kondisi percabangan. Kondisi ini digunakan untuk melakukan serangkaian aksi tertentu. Jika satu kondisi terpenuhi, if, dan serangkaian aksi yang lain, jika kondisinya tidak terpenuhi, else. Contoh pembuatan kode percabangan if-else statement. Berikut ada beberapa sintak dan hasil browsernya. Karena syarat pertama yaitu mempunyai nilai variabel 70 terpenuhi, maka ditampilkan aksi yang pertama. Next. Yang kedua, kondisi percabangan if-else statement. Contoh, jika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, jika if, nilai saya lebih besar atau sama dengan 80 dan lebih kecil atau sama dengan 100. Maka peringkat saya A, aksi. Dan jika else, if nilai saya lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil dari 80, maka peringkat saya B. Dan jika else if nilai saya lebih besar atau sama dengan 60 dan lebih kecil dari 70, maka peringkat saya C. Dan jika semua salah, else, maka peringkat saya D. Di sini contoh sintaknya dan hasil browsernya menghasilkan peringkat C karena mempunyai variabel nilai 60. Next. Kondisi percabangan. Switch statement. Percabangan switch JavaScript mirip dengan percabangan if-else statement. Statement ini juga terdiri dari banyak kondisi dengan aksi yang bersesuaian. Jumlah kondisinya bisa 2 atau bahkan lebih, tergantung kondisi yang diinginkan. Sekarang implementasi kode percabangan switch pada JavaScript dengan contoh kasus, seperti di bawah ini. Dan hasil browser, belajar kondisi percabangan switch statement JavaScript ini mobil Honda. Dengan contoh kasus percabangan switch di atas, maka akan dieksekusi adalah case 3, yaitu akan berjalan aksi case 3, dokumen white. Ini mobil Honda. Karena kondisi yang diterapkan adalah merek mobil sama dengan 3. Dan cara eksekusi dari percabangan switch ini adalah langsung lompat ke case yang sesuai, yaitu case 3, dan tidak memperdulikan case lainnya. Sehingga fungsi ini atau cara ini lebih bisa dipakai untuk hal-hal pemrograman yang sesuai pada kasus Anda. Next. Sekarang loop. Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang berapapun yang kita mau. Ada 5 macam bentuk perulangan di JavaScript. Secara umum, perulangan ini dibagi 2, yaitu counted loop dan uncounted loop. Perbedaannya,
Uncounted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak perulangannya. Perulangan yang termasuk dalam counted loop perulangan for. Sedangkan uncounted loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Perulangan yang termasuk dalam uncounted loop perulangan while, perulangan do while. Di sini ada beberapa loop, macam-macam loop, yaitu for loop, for in loop, while loop, dan do while loop. Next. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop, karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Bentuk kodenya seperti yang tertera. Variabel i pada perulangan for berfungsi untuk menyimpan nilai hitungan. Jadi, setiap perulangan dilakukan nilai i akan selalu bertambah 1, karena kita menentukannya di bagian i++. Ini hasil outputnya. Next. Pada fungsi berikut, menggunakan objek argumen, kemudian mengiterasi pada semua properti enumerable pada objek tersebut dan mengembalikannya string dari nama properti dan nilainya. Fungsi berikut mengiterasi menggunakan hash own property, yaitu properti turunannya tidak akan ditampilkan. Next. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Berikut contoh sintaknya dan bisa disederhanakan menjadi sintak berikut. Hasilnya ialah perulangan sudah dilakukan sebanyak 0 kali. Next. Perulangan do while sama seperti perulangan while. Perbedaannya, perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Bentuk sintaknya seperti berikut. Jadi, perbedaannya, perulangan do while akan mengecek kondisi di belakang sudah mengulang, sedangkan while akan mengecek kondisi di depan atau awal sebelum mengulang. Next. Mari kita coba lihat contohnya, contoh sintak. Contoh tersebut sama seperti contoh pada perulangan while. Saat perulangan pertama, cobalah untuk membatalkan perulangannya dengan memilih cancel. Maka hasilnya seperti berikut. Next. Pembahasan selanjutnya ada event handler atau event handling. Event handling adalah penanganan keadaan dari browser atau input yang dimasukkan oleh pengguna. Kita bisa mendapatkan tombol keyboard atau mouse yang ditekan atau perubahan pada browser dan isinya. Macam-macam event pada JavaScript. Yaitu ada onClick adalah event jika sebuah elemen HTML diklik. Yang kedua ada onChange adalah event jika sebuah elemen HTML berubah. Selanjutnya ada onMouseOver adalah event jika sebuah elemen HTML diletakkan kursor mouse. Lalu ada onMouseOut adalah event jika kursor mouse meninggalkan elemen HTML. onKeyDown adalah event jika saat terjadi pengetikan pada elemen HTML. Lalu yang terakhir ada onLoad adalah event jika saat elemen atau halaman dibuka. Contoh sintaknya seperti berikut. Pada saat tombol diklik, maka akan dijalankan function tampilkan underscore nama. Nah, lalu kita membuat function tampilkan underscore namanya. Pembahasan dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.